Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mister akan menjelaskan tentang lanjutan dari materi yang sudah Mister jelaskan kemarin. Jadi kemarin itu kan ada penyebab berkurangnya ketersediaan air bersih. Nah, kalau terkait dengan adanya perubahan suhu sudah Mister jelaskan. Nah, kemudian selanjutnya itu adanya perubahan pH. Ini pH. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang pada suatu lautan. Salahnya tingkat keasaman. Jadi pH itu memiliki nilai lah, ada nilainya. Jadi terlalu asam dia tidak bagus, terlalu basa dia tidak bagus. Nah, pada kondisi normal, air yang kita minum itu, pH air adalah netral. Nah, netral ini kalau dikonversi menjadi angka yaitu berkisar antara 7. Nah, pada kondisi air yang tercemar, pH air berkisar antara 4 sampai 6 apabila dia keadaan asam. Berarti zat pencemarnya itu memicu cairan tersebut menjadi asam, atau 8 sampai 9 berarti keadaan basah lah. Jadi pencemarnya itu mengakibatkan larutan tersebut berubah pH-nya ke arah basah. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdahulu, diketahui bahwa organisme air, makhluk hidup di perairan itu lebih menyukai pH perairan yang mendekati netral atau mendekati atau netral. Nah, ini ada gambarnya. Nah, ini. Jadi ada angka 0 sampai 14. Kalau 0 sampai 6 itu maka pH-nya asam. Nah, kalau 7 itu pH-nya netral, mendekati netral itu apa? Berarti 6,5, 6,7 itu netral, mendekati netral. 8 sampai 14 itu adalah basa. Nah, terlalu basa tidak bagus, terlalu asam tidak bagus. Nah, seperti itu. Jadi intinya pH-nya netral, seperti air minum. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang ketiga adanya perubahan warna, bau, dan rasa. Jadi ketiga sifat ini bisa diindra intinya. Warna dengan mata, ya, bau dengan hidung, rasa dengan lidah atau kecapan. Air yang bersih atau tidak tercemar adalah air yang bening. Dari segi warna, dia bening, tidak berwarna, tidak berbau amis, tidak berbau ini itu, pokoknya nggak ada baunya. Nah, dan tidak ada rasanya manis, pahit, asin. Nah, gitu. Jadi air itu tidak tercemar. Intinya seperti rasa air putih kan. Itu beda lah kalau air lem mineral itu kan ada manis-manisnya, itu bukanlah, maksudnya bukan seperti itu lah. Oke, kemudian perubahan pada air yaitu warna, bau, dan rasa dapat disebabkan oleh polutan. Nah, polutan ini suatu zat yang menyebabkan pencemaran. Nah, jadi polutan ini bisa bentuknya zat cair, bisa padatan. Nah, contohnya zat cair misalnya apa? Tumpahan minyak. Nah, itu zat cair polutannya. Kemudian kalau polutan padat bentuknya apa? Contohnya sampah rumah tangga. Nah, bungkus plastik. Nah, misalnya kemudian sisa-sisa bangkai makanan makhluk hidup, sisa-sisa makhluk hidup atau sisa-sisa sampah rumah tangga, nah intinya itu polutan fisik sifatnya lah, yang terlarut pada air tersebut. Nah, makanya dilarang membuang sampah di sungai. Itu kenapa? Karena sampah yang kita buang itu polutan yang menyebabkan pencemaran air, sama di Banjarmasin. Nah, yang keempat adanya endapan atau bahan terlarut. Nah, adanya endapan atau bahan terlarut. Jadi di air itu ada zat yang terlarut di dalam air itu. Kalau zat ini bersifat berbahaya atau racun, maka itu bisa menjadi polutan juga. Endapan atau bahan terlarut yang ada di sungai dapat berasal dari polutan yang masuk ke sungai. Tadi kan polutannya. Berarti polutan fisik nih bentuknya. Kalau di endapan, kalau cairan kan dia terlarut. Nah, makanya ada endapan dan bahan terlarut. Nah, kalau endapan ini dia berbentuk fisik, berarti polutannya kalau terlarut ini dia berbentuk cairan. Polutan tersebut dapat berupa insektisida nih. Insektisida ini sejenis cairan pembunuh serangga lah. Bukan insektisidanya lah ditumpahkan ke sungai atau ke perairan. Ngapain beli insektisida ujung-ujungnya ditumpah ke perairan? Bukan seperti itulah interaksinya. Nah, jadi konteksnya itu misalnya kayak gini. Ya, ini ada orang berkebun nih di dekat sungai.
Kemudian menggunakan insektisida pada tamannya secara berlebihan. Nah, di berlebihan memberikan insektisidanya di kebunnya itu yang dekat perairan. Nah, tiba-tiba setelah menggunakan insektisida secara berlebihan, hujan turun. Nah, insektisidanya yang di tumbuhan larut ke perairan. Nah, menyebabkan perairan tercemar insektisida. Nah, dampaknya apa? Organisme perairan akan mati, sebagian yang tidak mampu beradaptasi dengan insektisida terlarut tadi. Nah, gitu. Tumpahan minyak. Nah, ini kalau terutama kalau kilang-kilang minyak yang ada di perairan lah, atau orang mengangkut minyak dengan kapal tangki, kapal tanker. Berbahaya juga nih. Dan sampah, ini terutama sampah rumah tangga lah, limbah industri, tergantung industrinya lah. Biasanya industri yang paling berbahaya ini polutannya industri kimia lah, dan lain-lain. Adanya polutan yang masuk ke sungai akan menyebabkan terjadinya perubahan pH, derajat keasaman, warna perairan, bau perairan, dan rasa air tersebut kalau dikonsumsi lah. Nah, ini contoh gambar bagaimana polutan yang berupa cairan, minyak, tumpah di perairan. Efeknya nih, mengakibatkan kebakaran, organisme yang hidup di perairan mati karena terkontaminasi perairan terkontaminasi minyak. Nah, perairannya menjadi berubah warna, berbau, dan rasanya jelas, gitu. Nah, kapal pengangkut minyak yang kebakaran, nah, kondisi air lautan dicemar oleh minyak, nah, burung dan ikan dapat mati akibat pencemaran minyak di bumi. Nah, itu bahayanya lah. Next. Nah, kemudian adanya mikroorganisme tertentu di perairan. Nah, salah satu peran mikroorganisme adalah mengurangi bahan-bahan pencemar organik. Nah, kenapa mikroorganisme itu dapat mengurangi bahan-bahan pencemar organik? Karena mikroorganisme itu sifatnya dekomposer, pengurai, pembusuk. Nah, itu menjelaskan kenapa di muka bumi ini tidak ada bangkai yang bertahan selamanya. Kenapa? Karena bangkai itu baik di perairan maupun di daratan akan dihancurkan atau dibusukkan oleh siapa? Oleh mikroorganisme, makhluk hidup berukuran kecil atau makhluk hidup renik. Nah, di perairan kayak gitu juga, nggak ada bangkai yang bertahan selamanya, kecuali tulang yang keras lah. Tulang itu kan lama-kelamaan akan hancur juga, kan dia mengandung fosfor kan, terkikis. Semakin banyak limbah atau di suatu perairan, maka semakin banyak pula mikroorganisme yang ada di perairan tersebut, karena semakin banyak jadi limbah di perairan itu, terutama limbah yang bersifat organik lah. Kalau non organik nggak bisa lah, sampah plastik nggak bisa diuraikan. Nah, jadi kalau limbah sampah berupa sampah organik, contohnya sisa makhluk hidup, sisa-sisa makanan, nah, maka semakin banyak juga mikroorganismenya di situ. Kenapa? Karena sampah-sampah organik ini menjadi zat makanannya. Nah, seperti itu. Nah, di antara organisme-organisme tersebut ada yang mungkin bersifat patogen. Nah, jadi karena sampah organik banyak di perairan tersebut, mikroorganisme banyak di perairan tersebut. Nah, tidak semua mikroorganisme itu ya bersifat ramah terhadap makhluk hidup yang meminum airnya lah. Nah, ada beberapa mikroorganisme yang bersifat patogen, atau menimbulkan penyakit. Nah, contohnya misalnya E. coli. Nah, E. coli itu kalau kebanyakan diare. Nah, gitu lah. Nah, kemudian lanjut lagi, berkurangnya ketersediaan udara bersih. Nah, ini sambungan yang bagian ini lah, yang saya tuju tadi, yaitu berkurangnya ketersediaan air bersih. Ini kemudian berkurangnya ketersediaan udara, dari air dan udara lah. Oke. Nah, banyak sekali penduduk yang tinggal di daerah pedesaan pindah ke daerah perkotaan. Nah, itu namanya urbanisasi ya. Dengan alasan ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Jelas ya, karena di kota itu mindsetnya, kerjaan itu mudah didapat. Padahal faktanya susah juga kan kalau nggak punya keterampilan. Nah, semakin banyak jumlah penduduk di perkotaan menyebabkan peningkatan kebutuhan udara bersih. Ya kan, semakin banyak orangnya, maka udara bersih semakin banyak juga dibutuhkan. Nah, tetapi berbanding terbaliklah, peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan udara bersih dikarenakan alih fungsi lahan. Nah, udara bersih itu dapatnya dari mana? Dari pepohonan yang menghasilkan oksigen. Kalau masyarakatnya atau orang yang banyak di suatu daerah, maka lahan pemukiman semakin luas juga kan. Lahan perkantoran semakin luas juga, lahan industri semakin luas juga. Nah, terus yang menyusut itu apa? Lahan terbuka hijau atau hutan. Nah, maka kalau
lahannya itu dialihfungsikan, yang asalnya lahan tersebut berisi tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, gara-gara pengen didirikan rumah, didirikan kantor, didirikan industri, dibangun jalan, infrastruktur dan yang lainnya, maka otomatis pohon-pohon tadi akan ditebang-tebang. Apabila pohon ditebang-tebang, maka ketersediaan udara bersih akan berkurang. Kenapa? Karena udara bersih atau oksigen itu dihasilkan oleh pohon-pohon tadi. Nah, itulah. Jadi ada alih fungsi menjadi lahan terbuka hijau, menjadi pemukiman dan perkantoran. Nah, berkurangnya ketersediaan udara bersih juga dapat disebabkan oleh polusi udara akibat asap kendaraan bermotor. Nah, di suatu kota apabila penduduknya sudah sangat banyak, otomatis transportasi banyak juga kan. Nah, masing-masing setiap transportasi itu menghasilkan polutan yang berupa asap kendaraan. Nah, itu juga memicu berkurangnya udara bersih karena udara yang asalnya bersih tercampur asap kendaraan menjadi udara yang tidak bersih. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran bagaimana di daerah perkotaan yang padat penduduk itu banyak sekali kendaraannya. Masing-masing kendaraan menghasilkan asap yang menyebabkan pencemaran udara. Nah, makanya itu kalau di daerah Jakarta itu, Banjarmasin belum lah. Kalau di daerah Jakarta itu dia diberlakukan misalnya kendaraan ganjil genap. Jadi hari ini khusus plat ganjil. Nah, genap kalau boleh lewat, kalau boleh keluar. Nah, kalau keluar dia itu pertama mengurangi kemacetan, yang kedua mengurangi polusi udara. Nah, bayangkan kalau setiap orang punya kendaraan, berapa asap yang dihasilkan kalau dipangkas. Berkurang kan? Dan diutamakan menggunakan kendaraan umum, makanya dibangun ada busway Jakarta itu, ada MRT karena supaya orang lebih suka menggunakan kendaraan umum. Kalau menggunakan kendaraan umum kan pertama tidak macet, macetnya berkurang, yang kedua polutan yang dihasilkan juga berkurang. Nah, seperti itu. Salah satu senyawa yang terdapat di asap kendaraan bermotor adalah CO atau karbon monoksida. Nah, ini karbon monoksida nih kalau terhirup oleh manusia itu dia bersifat racun atau toksik bagi manusia tersebut lah. Kenapa? Nah, ini saya jelaskan. Senyawa ini bersifat racun atau toksik. Nah, gas CO atau karbon monoksida dapat dengan mudah berikatan dengan hemoglobin atau Hb. Nah, Hb ini adalah zat yang menyebabkan sel darah merah itu warnanya merah, jadi Hb, hemoglobin. Nah, Hb itu fungsinya apa? Hb itu fungsinya berikatan dengan oksigen ketika oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Nah, apabila ada dua zat yang masuk ke dalam tubuh kita, oksigen dan CO, maka Hb ini lebih reaktif ke CO. Nah, jadi Hb ini lebih memilih berikatan ke CO ketimbang berikatan dengan oksigen. Efeknya apa? Efeknya makhluk hidup, oksigen masuk nih ke tubuh makhluk hidup. Nah, CO masuk juga, tapi oksigen itu tidak kada bereaksi atau kada berikatan dengan Hb. CO yang berikatan, jadi oksigen yang masuk itu dikeluarkan kembali. Nah, ketika mengeluarkan nafas, yang diedarkan ke seluruh tubuh itu apa? CO-nya. Nah, jadi Hb ini lebih suka berikatan dengan CO, karbon monoksida ketimbang oksigen. Nah, kenapa? Itu sifat kimianya lah, dia lebih reaktif, lebih mudah bereaksi dengan CO ketimbang dengan oksigen. Nah, efeknya oksigen tidak terpakai, dikeluarkan. Nah, CO-nya yang dipakai untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, harusnya oksigen kan? Reda seluruh tubuh bersama aliran darah. Nah, keadaan ini dapat mengakibatkan seorang yang mengisap asap kendaraan mengalami kekurangan oksigen. Kenapa? Karena Hb-nya atau hemoglobinnya tidak mengikat oksigen, dia mengikat karbon monoksida. Nah, efeknya tubuh kekurangan suplai oksigen. Nah, dampaknya orang tersebut merasa pusing, kekurangan suplai oksigen, di tubuhnya ada banyak CO-nya, pingsan, atau bahkan pada kondisi yang sangat parah dapat mengalami kematian. Oksigen itu diperlukan untuk menghasilkan tenaga atau energi di tubuh kita. Energi dipakai untuk menggerakkan semua proses yang ada di tubuh kita, organ-organ fisik kita juga. Yang terakhir yang itu berkurangnya ketersediaan ruang dan lahan pertanian. Ini dampak dari kepadatan penduduk lah. Apabila jumlah penduduk meningkat, maka akan semakin bertambah pula jumlah lahan yang digunakan untuk tempat tinggal manusia. Nah, jadi semakin banyak jumlah penduduknya, maka semakin banyak juga tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, perkantoran. Nah, agar dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal, maka tidak sedikit manusia menggunakan lahan pertanian diubah menjadi lahan pemukiman.
Kan kayak di Banjarmasin ini kan banyak kan dibangun perumahan-perumahan. Perumahan itu asalnya lahan apa? Lahan kosong kan? Yang dihuni oleh apa? Tumbuhan. Tumbuhannya dibabat dijadikan rumah. Nah, apa itu salah? Enggak juga. Nah, kan orang butuh rumah, bukan butuh, tapi oksigen butuh juga. Nah, kayak gitu. Hal inilah yang menyebabkan ketersediaan lahan pertanian menjadi berkurang. Seperti itu. Karena alih fungsi lahan intinya lah. Nah, harusnya kalau lahan tersebut hilang, ada lahan pengganti yang lain. Nah, harusnya seperti itu idealnya. Berikut rumus untuk menghitung ruang untuk individu. Nah, ini individu lah. Individu dan kepadatan penduduk. Nah, ini rumus lah. Jadi rumusnya, luas daerah yang memiliki setiap individu, nah, adalah sama dengan luas daerah keseluruhan dibagi jumlah individu keseluruhan. Nah, jadi ruang yang bisa ditempati oleh satu individu itu dalam satu wilayah adalah luas daerah keseluruhan dibagi jumlah individu di daerah tersebut. Nah, itu. Kemudian untuk menghitung kepadatan penduduknya, jumlah penduduk keseluruhan dibagi luas wilayah. Nah, mungkin sampai situ saja penjelasan dari Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Untuk absennya silahkan kalian tulis nama lengkap kalian di kolom komentar. Mister akhiri penjelasan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari Mister. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.